Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mas Subhan selaku Direktur RBC Institute yang saya hormati, Mas Hasnan, Direktur Riset, Mas Nafik, Direktur Program, kawan-kawan semua, Mbak Marina juga ada di belakang. Itu kan tim manajemennya RBC Institute harus disebutin satu-satu. Dan seluruh tim manajemen RBC Institute yang saya banggakan, para peserta yang telah meluangkan waktu hadir di tempat ini di RBC Institute Malik Fajar, yang sebenarnya ini adalah lebih tepat tempatnya sendiri disebut sebagai rumah baca. Mungkin ada Pak Renald Kasali dengan rumah perubahan atau apa, tapi saya tidak tahu kenapa Pak Malik Fajar memilih lokasi ini yang kebetulan tidak dibelinya sendiri, tapi yang memutuskan beli ibu saya, jadi saya nggak tahu juga. Tapi tidak boleh diapa-apakan ya, dibeli, tapi mungkin ibu saya niatnya lain, ketahuan Pak Malik ini kan tempatnya ini. Loh, kok beli ruko di Permata Jingga? Ini masih sepi daerah sini, ini tahun berapa ya? Mungkin sekitar tahun 2000-an mungkin ya. Yang belum lahir mungkin. Mudah-mudahan semoga sudah lahir semua atau ada yang belum lahir. Mungkin 98 atau 99 ya tepatnya, seperti itu. Lalu ketahuan Pak Malik Fajar. Sementara beliau sudah tinggal di Jakarta, buku-buku yang ada di rumah itu memenuhi ruangan yang ada di rumah yang di Malang. Maka dia diputuskannya sendiri. Wah, ini kayaknya bagus ini saya buat apa, rumah baca gitu. Yang beli niatnya lain, yang melihatnya juga niatnya lain. Nah, itu yang pertama perlu diketahui tentang sejarah rumah baca cerdas. Kemudian ternyata punya dua lagi kan. Ini ruko tapi punya dua bidang. Yang nomor nggak tahu, lupa saya nomornya itu 12 apa 12 13 ya. Nah, itu Pak Direkturnya lebih hafal itu 12 13. Nah, semula ini dikelola oleh adik saya dan kawan-kawannya di akhir 90-an itu. Nggak tahu bagaimana, saya nggak ngikuti karena saya sibuk berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi beda-beda makomnya itu kan beda-beda. Jadi saya statusnya masih berkelana kan itu. Sudah menikah pada saat itu, tapi saya masih belajar lah, komunitas dan seterusnya itu. Nah, 2005 akhirnya setelah direnovasi sedikit, nggak seperti ini ya. Yes, pokoknya yang ada tersisa ini pilar yang di tengah ini. Yang lain itu sudah mungkin sebagian sentuhan saya. 2005 dikelola oleh adik saya. 2005 dikelola oleh adik saya sampai tahun 2008 sekitar itu. Kewalahan dia mengelola ini karena ya tentu secara keuangan juga
tidak mudah ya kan, merawat tempat, merawat yang jaga dan seterusnya itu. Lalu dikembalikan ke ayah saya, dikasihkan ke saya lagi kan, sama-sama pusingnya juga. Di tengah mobilitas ke sana kemari, saya berusaha mengajak teman-teman muda pada saat itu untuk membuat forum di awalnya itu. Forum RBC, Forum Rumah Baca Cerdas, yang kita sebut sebagai Intellectual Gymnastic Forum dengan Pak Nasrullah. Ya, saya dan kawan-kawan bertindak sebagai mastermind lah untuk desain topik, pola diskusi dan sebagainya itu. Sampai kita menerbitkan buku dan satu majalah pelajar itu. Ya itu upaya-upaya keras yang coba dilakukan pada saat itu untuk sambung rasa antar generasi, membangun visi keaktivisan dan visi akademik. Format kita belum sangat terbentuk ya kan, tapi sebagian besar teman-teman aktivis Muhammadiyah, karena saya megang ini tuh sudah diambang diambang transisi. Saya sudah menyelesaikan masa keaktivisan di Pemuda Muhammadiyah itu, sehingga artinya sudah senior lah ya. Jadi agak susah sambung juga dengan yang lebih junior di bawah itu. Nah, pada masa saya masih 2008, 2009 itu masih banyak aktif dengan teman-teman Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan wilayah yang memang yang memenuhi tempat ini akhirnya teman-teman aktivis Muhammadiyah mulai dari ranting, cabang dan seterusnya itu. Mahasiswa tidak terlalu banyak kecuali mahasiswa kami di UMM yang kita mobilisasi ya. Kalau kita ada forum atau apa kita ajak ke sini. Demikian sejarah pergumulannya. Tapi poin pertama, kalau topik kita pada hari ini adalah menggali pemikiran-pemikiran Pak Malik Fajar tentang pendidikan, tentu bukan maksud saya menceritakan sejarah pengelolaan rumah baca cerdas tadi. Tapi pertanyaan pentingnya adalah kenapa kok mengumpulkan buku-buku kan dan memilih membuka perpustakaan itu. Kita tahu semua kalau di dunia akademik kita selalu berpikir bahwa perpustakaan itu adalah jantung dari pendidikan, ya kan? Pokoknya jargon-jargon gitu kita jago ya kadang-kadang kan. Jantung dari pendidikan, tapi Anda lihat perpustakaan sekolah sejak dari TK, SD sampai SMA itu kondisinya seperti apa? Lakukanlah penilaian secara objektif terhadap itu ya. Apakah itu telah menjadi salah satu faktor stimulus untuk menggerakkan daya baca pada saat itu ya. Saya belum berbicara pada konteks kekinian ketika kita harus head to head berhadapan dengan literasi digital kan gitu ya. Tapi bahwa literasi buku ini memerlukan apa sih angle yang Anda lihat dari kesukaan Pak Malik untuk mengumpulkan buku. Sehingga beberapa muridnya diantaranya Prof. Samsul dan kawan-kawan biasanya mentasbihkan diri sebagai murid Pak Malik Fajar itu karena kegemaran mereka mengumpulkan buku. Itu nanti bisa kita analogikan. Jadi saya tidak mau membahas, saya menghindari masuk kepada wilayah subjektivitas dan romantisme pribadi di dalam membahas tentang Pak Malik Fajar, kira-kira begitu ya. Tapi kita buka dulu, kenapa kok dunia yang selalu dicarinya itu adalah dunia perbukuan dan perpustakaan. Ini misteri sampai sekarang. Nah, misteri itu terungkap begini.
saya pernah diajak berkunjung ke sebuah daerah di daerah sekitar Borobudur, Jawa Tengah. Di situ konon eyang saya pernah mengajar. Kalau sore hari di rumah itu ada sebagai tokoh Muhammadiyah itu beliau mengajar TPQ. Kemudian beliau sehari-hari guru sekolah Muhammadiyah. Eyang saya itu berarti ayahnya Pak Malik Fajar kan gitu ya. Ayahnya Pak Malik Fajar itu adalah guru dari Pak A.R. Fakhrudin. Kira-kira gitulah. Bayangkan tuanya umur berapa, Pak AR tuanya berapa. Nah, ternyata di teras rumah itu ada taman baca, mungkin kalau istilah sekarang ya. Yang bukunya dikumpulkan oleh yang saya itu, ayahnya Pak Malik itu. Dari tempat ke tempat itu selalu membangun buku. Nah, setelah itu bukunya nggak ada. Pada saat saya datang ke sana itu sudah nggak ada kan. Cuman Pak Malik lalu mencanangkan saat itu berbicara kepada pengelola sekolah di dekat situ, tempat beliau yang saya pernah mengajar itu, bahwa nanti akan dibantu dikembangkan sekolahnya oleh Pak Malik, diberi donasi juga untuk membangun taman baca, sekaligus memperbaiki rumah baca sekolah. Lagi-lagi perpustakaan ya. Ini kita tidak tahu ini imajinasinya di mana. Ya, karena dari perpustakaan inilah kita sebenarnya bisa membaca bagaimana Pak Malik dan pemikirannya tumbuh. Menjadi tokoh yang tidak selalu tokoh publik yang tidak selalu suka dipublikasikan. Kalau sekarang kan bisa enak ya browsing di Google kan keluar semua. Asal nulis Abdul Malik Fajar gitu kan sudah keluar banyak. Tapi coba lacak itu kenapa kok buku ini kan, kenapa kok perpustakaan dan buku. Bahkan sekarang pun kami juga punya rumah di Jogja. Karena Pak Malik itu kan aslinya Jogja. Di samping itu PP Muhammadiyah itu kan juga tempatnya di Jogja ya. Jadi rumah yang di Jogja itu ditinggali kalau sedang beraktivitas di Jogja atau Solo. Karena pernah juga beliau diamanahi PP Muhammadiyah untuk menjadi caretaker rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, transisi antara Pak Jasman yang sedang almarhum ya, Pak Jasman yang pada saat itu sedang berkonflik, kemudian oleh Pak Amin Rais sebagai ketua PP Muhammadiyah, Pak Malik dipanggil sebagai dokter untuk yang dipandang memiliki kapabilitas untuk menangani itu. Tapi sebenarnya kapabilitas yang dimaksud kan bukan kapabilitas selain experience-nya secara praktis di dalam mengelola perguruan tinggi, mestinya kan paling tidak kita sebagai aktivis kan bertanya, tentu kelompok-kelompok yang berhadapan pada saat itu di UMS mestinya kok bisa menerima figur Pak Malik yang ditunjuk oleh Pak Amin Rais. Sekaligus bisa juga menjembatani agar warga Universitas Muhammadiyah Surakarta pada saat itu tidak mengaburkan segala jasa baik almarhum Pak Jasman Al-Gindi sebagai founding fathers dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pak Jasman itu juga pendiri IMM ya. Harkat dari Pak Jasman ini tidak berhenti sebagai rektor, ditransisikan oleh Pak Malik. Tapi kan bagaimana ini orang tetap didudukkan sebagai orang yang memiliki jasa besar dan terjaga kehormatannya. Anda kan tahu itu konfliknya ya, terbuka kalau membaca sejarah-sejarah antara Pak Jasman dan Pak Amin Rais ya. Jadi bukan seorang
sekedar seorang tukang bengkel atau bidan atau dokter yang mengobati sekolah yang sedang sakit, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta. Itu pesannya dalam loh tadi. Jadi kalau bermuhammadiyah itu satu yang dilarang ini, bertengkar habis-habisan yang tidak boleh. Itu perilaku uswah hasanah di Muhammadiyah itu, keteladanan Muhammadiyah yang paling penting itu adalah bagaimana membungkus perbedaan itu dengan baik ya. Ya ini kan saya dari tadi mungkin teman-teman ngambang Pak Nazar ini apa sih cerita, mulai dari cerita kok Pak Malik hobinya buku dan perpustakaan. Kalau nyari angle kan gitu ya. Ini ada apa sih dengan misteri di balik itu? Kalau lalu saya lanjutkan tumbuh kembangnya Pak Malik di dalam berkarir, baik di dunia pendidikan, di dunia politik, di dunia Muhammadiyah, itu kan sangat dipengaruhi oleh perpustakaan tadi itu. Masuk di dalam yang tadi itu menurut saya perilaku uswah hasanah sih. Jadi kalau konflik itu ya dianggap hanya perbedaan pendapat. Tidak boleh saling membeber di muka umum. Mas Hasnan pada saat itu pernah saya ceritakan tentang konflik Kiai Farid ya kan? Farid Ma'ruf dengan Buya Hamka. Dan tidak kalah garangnya itu konflik antara almarhum Pak siapa? Lukman Harun. Masih ada yang ingat nggak Pak Lukman Harun? Generasi muda ini. Juga dengan Pak Amin ya. Jadi Muhammadiyah itu ada dua kan itu. PP itu dua ya, PP yang Jakarta sama PP yang Jogja. Itu juga terbuka. Nah, pencerahan itu datang ketika Pak Malik memimpin Universitas Muhammadiyah Surakarta. Konflik di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu ditangani dengan tenang. Bayangkan itu enggak ada riuh rendah. Dosen dipecat itu enggak ngamuk itu kan ya repot ya. Coba itu Anda bisa berpikir aja secara sederhana itu bagaimana orang sekali MT Arifin, pernah dengar enggak nama itu? Dengan ikhlas mengundurkan diri itu dari UMS. Karena salah satu bagian dari tokoh yang berkonflik, dilerai tidak mau kan gitu kan. Cerita itu kan tidak ada tertulis, tersembunyi. Pak MT Arifin itu salah seorang penulis handal di era pemuda Muhammadiyah pada era Pak Habib Hirsin. Ya kamu tahu saya mahir aja nyebut-nyebut nama orang itu. karena memang bukan baca dari buku, orangnya kan saya ketemu semua kan. Terakhir itu Muktamar Pemuda di Klaten itu pergantian dari Pak Habib Hirsin ke Pak Din Sabzudin ya. Saya sudah ikut itu Muktamar Pemuda itu. Ya, berapa? 27 gitu. Atau 28 pada saat itu. Tapi saya juga tidak mau menjadi aktivis pemuda Muhammadiyah itu yang menjadi apa yang disebut sebagai kader inti atau pemimpin di piramid itu. Jadi struktural itu agak menghindar, saya mesti masuk ke bidang-bidang kajian. Sehingga saya lebih suka menjelajah pada, mungkin itu juga dilakukan oleh Mas Boy. Sudah jadi ketua pemuda, meloloskan diri. Apa-apa ini sejarah aja. Tapi kita ini harus mencatat sebuah peristiwa penting dari perpustakaan sama buku tadi, membangun kapabilitas pribadi. Salah satu kapabilitas pribadi menurut saya adalah perilaku uswah hasanah itu yang selalu mengkampanyekan bahwa Muhammadiyah itu berbeda pendapat
tidak boleh wujudnya konfliknya itu terbaca oleh orang. Kan ya. Tidak boleh ini saya sekarang salah satu penerus itu saya. Kalau Anda macam-macam di UMM itu berhadapan dengan Pak Nazar. Kalau mau gaduh ya. Kalau gaduh itu saya harus turun. Cara Muhammadiyah itu cara yang elegan, berdialog, ya kan, membangun kesamaan persepsi dan membuat yang kalah itu tidak merasa tidak nyaman. Angel itu Mas. Pihak yang katakanlah yang tidak diakomodasi lah pendapatnya itu tidak merasa terpinggirkan. Ini pekerjaan susah. Tapi bayangkan konteks kepemimpinan uswah hasanahnya Muhammadiyah itu jika diterapkan dalam konteks keindonesiaan kita kan menjadi sangat gagah dan indah ya. Ini saya belum masuk pada era reformasi ya. Kalau sudah masuk era reformasi terjadi perubahan yang dramatis pada tatanan kehidupan bernegara kita dalam konteks dalam tatanan pola perpolitikan di Indonesia, di framing baru lagi, maka itu akan menjadi sulit bagi kita untuk nah itulah yang saya pelajari dari peristiwa buku tadi, rumah di Jogja tadi. Kalau saya kembalikan lagi, setelah beliau wafat ini, saya sama Mas Abdul Mukti diminta juga ngipas-ngipasi, suruh jadi perpustakaan juga dan tempat pertemuan aktivis IPM. Aduh. Rumah itu pesannya salah satunya dijaga, nanti jadi rumah seperti ini juga kira-kira gitu ya. Supaya anak-anak IPM itu terbiasa berdiskusi. Kalau orang kan sibuk itu rumahnya ini harganya mahal di daerah yang mahal sekali di Jogja kan. Pusing juga ini. Pusing biayai sopo. Karena nggak ditinggali uang itu kan susah itu. Itu bahaya besar itu. Jadi rumah itu akan kita desain juga nanti dengan Mas Abdullah Mukti itu akan menjadi tempat pertemuan kader-kader Muhammadiyah belia itu agar mereka merasakan persentuhan jiwa sebenarnya kan. Ini sudah masuk ke wilayah pendidikan. Pak Malik itu kalau filosofi pendidikannya itu sesuatu itu yang bisa memberi getaran di hati. Ya. Kalau orang sekolah segala itu, kalau kan ada kadang kita ini sebagai manusia biasa kan menikmatinya sebagai rutinitas teknis belaka ya. Datang kuliah, pulang ya kan, berangkat sekolah, pulang itu kan seperti irama, seperti apa kita seperti sekedar menjalankan obligasi kita sebagai manusia saja. Nah, tapi pendidikan itu konon kalau saya coba interpretasi, ya saya bayangkan itu suatu saat itu akan menjadi mungkin hal yang sering dibicarakan Pak Rektor itu, Pak Fauzan itu seperti passion. Menimbulkan gairah tertentu. Ya, ketemu enggak itu kira-kira di tempat kita masing-masing? Jadi kalau datang ke satu tempat itu bukan seperti irama mesin ketika di starter itu jreng bunyi, kemudian ketika powernya didorong lalu bergerak ke depan, bukan begitu. Bukan, tidak semekanis itu. Datang ke rumah baca cerdas misalnya, atau datang ke UMM atau sekolah lainnya, seperti ada sesuatu yang menarik kita untuk datang ke sana, lalu terlibat satu sama lain, lalu menemukan nilai-nilai kan gitu. Terjadi proses internalisasi kira-kira. Mungkin itu filosofi pendidikan yang dipegang oleh Pak Malik. Poin dari banyak ya. Di mana itu dibangun?
sekali lagi beliau melihat potensi untuk membangun internalisasi value itu ada di dunia literasi. Baik literasi sekolah maupun literasi masyarakat. Literasi masyarakat itu artinya tempat-tempat baca umum yang tersedia di masyarakat. Berarti kalau sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang perpustakaan sekolahnya terjaga dan dikelola dengan baik. Salah satu reformasi pendidikan yang ketika Pak Malik Fajar menjadi Menteri Agama itu adalah mendorong pesantren-pesantren memiliki perpustakaan yang memadai. Selain tentu saja reformasi birokrasi terpentingnya yang dilakukan oleh Pak Malik Fajar itu adalah memungkinkan ijazah pondok digunakan untuk melamar ke sekolah formal. Ya kan? Anda lulus gontor kan boleh kuliah, kira-kira gitu ya bahasanya. Nah, mengapa demikian? Karena itu ditarik rujukannya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya kan? Yang melakukan blending antara sekolah modern dan sekolah agama. Tidak ada batas itu. Karena itu Pak Malik itu kalau berbicara pendidikan, yang penting tentang pendidikan katanya adalah pertama itu kecakapan berhitung, membaca, menulis, agama, seni dan kebudayaan, sains. Sains itu bisa saintek, bisa sainsos ya. Jadi sekolah itu selalu dikritiknya habis-habisan karena punya pelajaran yang banyak sekali. Terutama anak kecil itu, karena anak saya ketika SD itu misalnya sekolah di Jalan Badung itu, ranselnya penuh sampai bungkuk itu membuat Pak Malik Fajar sedikit cemas. Akan jadi apa sih anak-anak ini? Sekolah sampai bungkuk, bawa minum, bawa kecil-kecil gitu kan. Kayaknya semua hal suruh anak kecil disuruh belajar gitu. Tapi beliau pada saat itu ketika posisi mengkritisi itu, ketika berada di dalam kabinet dan di luar kabinet tetap konsisten, tidak pernah berbeda. Tapi betapa susahnya memimpin pendidikan di Indonesia, baik dari Departemen Agama maupun dari Departemen Pendidikan Nasional. Meminta agar kurikulum itu dibuat sedemikian rupa, agar sekolah menjadi tempat yang selalu dalam jargonnya itu menyenangkan, ya kan, menggembirakan dan mencerdaskan. Yang enak didengar suaranya, ramah, senyumnya bagus. Padahal Pak Malik hidup di zaman Belanda ya kan, di zaman Belanda dan Jepang, di mana guru-guru masih biasa memakai alat untuk mengajarkan muridnya kedisiplinan. Tapi saya nggak tahu penjelajahan hidupnya melalui bacaan dan melalui keaktivisan itu membuatnya menemukan format sekolah itu. Di atas itu ada juga buku, misalnya banyak buku tentang pendidikan, termasuk buku dari yang lazim dipegang aktivis di era saya di tahun 80-an, 90-an itu adalah Paulo Freire ya. Itu pendidikan yang membebaskan atau apa itu kan? Pendidikan tertindas itu. Lalu ada dari F. Schumacher itu Kecil itu Indah dan seterusnya. Itu buku kemudian dari Alvin Toffler The Future Shock.
Itu buku-buku yang banyak sekali mempengaruhi cara berpikir Pak Malik menurut saya di dalam membaca perubahan zaman dan peradaban. Tentu di luar buku-buku agama dan politik yang banyak dibahasnya, filsafat ya. Jadi tadi itu kita sampai pada, jadi pendidikan yang bagus itu perpustakaan sekolahnya terawat dengan baik, itu ternyata cuman apa bahasa apa itu istilahnya itu bahasa simbolik. Jadi begini, kalau Indonesia itu mau maju, maka sekolah itu harus dikelola yang benar oleh guru-guru yang betul-betul secara totalitas menempatkan hatinya di sekolah itu. Anda tahu kan itu ada apa itu istilahnya guru tetap, guru tidak tetap dan seterusnya. Kalau Pak Malik agak kurang peduli pada itu, selalu menyatakan begini, kalau sudah milih jadi guru ya sudah, totalitasnya jadi guru. Jangan berpikir, ini bukan berarti orang nggak boleh kaya loh ya, nggak boleh kaya, bukan berarti orang tidak boleh maju secara ekonomi, tidak. Tapi totalitas sebagai guru itu justru itulah yang nanti akan menjadi pembuka pintu rezeki secara material. Menjadi pembuka pintu pada amal-amaliyah kita yang lainnya. Karena ketika jadi guru walaupun katakanlah pas-pasan hidupnya secara ekonomi, tapi melakukannya dengan sepenuh hati, itulah kata kuncinya. Ini sering tidak disadari oleh banyak orang. Nah sekolah itu ya ditunggoni, kata beliau. Jadi kalau jadi pengurus sekolah itu, apalagi sekolah Muhammadiyah, ya harus ada guru-guru yang mentasbihkan diri, bersedia secara sukarela menjadi takmir. Paham ya? Istilahnya sederhana itu takmir. Takmir itu ya nunggoni, ya ngresiki, ya noto, ya kan? Ya mendisiplinkan murid, mengatur apa yang lain supaya patuh dan jadi kalau jadi kepala sekolah ini mulai disorotkan ke Muhammadiyah oleh Pak Malik. Jangan sampai jabatannya mau, tapi datangnya siang, pulangnya duluan. Kalau jadi kepala SD Muhammadiyah, kepala TK, apalagi sampai SMA, SMK Muhammadiyah, ya harus mau dari pagi dari orang yang pertama dan menjadi orang yang terakhir. Kalau kampusnya Muhammadiyah, istilahnya tidak lagi ditunggoni tapi ditongkrongi supaya besar. Nah, itu filosofinya macam-macam, artinya kalau kita sudah mendedikasikan diri maka ya kita bekerja segala sesuatu itu ya dari tempat kita bekerja itu. Karena contoh yang paling sederhana misalnya nanti saya nulis artikel. Dia menyarankan kalau kamu guru sekolah ya di sekolah itu nulis artikel. Walaupun yang lain sudah pulang. Sehingga ketika di rumah kamu betul-betul ada dalam suasana rumah. Itu kan aneh ya, hal-hal yang mungkin tidak sepenuhnya kita sepakat. Mungkin juga telah mengalami pergeseran makna di dunia modern itu. Tapi selalu diyakininya bahwa kemajuan institusi-institusi sekolah yang dipegang oleh Pak Malik itu selalu dilakukan dengan cara yang sama. Nah ini saya coba menerapkan itu di beberapa sekolah Muhammadiyah. Jadi sekarang saya ini juga agak repot itu, sebenarnya ini bukan excuse ya. Setelah Pak Malik wafat, itu banyak tokoh, banyak orang-orang yang luar dugaan saya itu orang-orang yang punya karir bagus,
yang politisi, ada yang militer. Pertama itu mencari saya ke Malang itu hanya ucapan sedang berdinas di negara lain. Yang kedua, saya diminta oleh Pak Malik kalau ingin melakukan sesuatu Muhammadiyah, suruh hubungi, itu ada Pak Nazar, tapi dia tinggalnya di Malang, di UMM. Ada sampai jenderal ya, nggak usah saya sebut nama. Nah, kita mencoba berdiskusi dan mulai menghimpun energi memperbaiki sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di titik terluar yang jauh. Sebagai salah satu pesan Pak Malik. Kalau sudah terluar ya itu berarti di daerah-daerah ya. Bisa di Papua, itu bisa di Kepulauan Maluku, bisa di Sulawesi. Terakhir kemarin saya dari Sumbawa itu ada MBS Atanwir itu. Ketika saya di sana saya kaget juga ditelepon Pak Haider. Oh ternyata ketua PDM-nya yang melaporkan Pak Nazar sedang keliling di lahannya Atanwir itu. Di gurun pasir. Panas kan gitu. Airnya kecil, air tesisnya. Pak Haider hanya pesan sederhana aja. Pak Nazar mohon amanahnya Pak Malik itu untuk salah satunya membenahi dan memajukan manajemen MBS Atanwir di Sumbawa, tolong dibantu dilaksanakan termasuk melalui UMM. Kalau sudah begitu kan susah juga gitu nih. Mau apa ya? Padahal di Atanwir itu baru saja dikasih oleh Pak Din Samsudin bis sekolah gitu ya. Yang limpahan dari konpes milik Pak Din yaitu Dea Malela. Oh kira-kira bis itu dikasih karena Dea Malela nggak bisa ngurus. Dikasih ke Atanwir yang lebih, artinya kalau lebih kurus lah maksud saya itu, lebih kurus ya lebih terbatas segala sumber dayanya, tambah nggak bisa ngurus loh. Atasnya bis itu gosong semua ini logikanya bagaimana? Akhirnya kan saya coba konsolidasikan bagi yang SMA Muhammadiyah, yang SD Muhammadiyah, yang pondok ini coba saya dijelaskan ini mana yang benar ini. Majelis Dikdasmen PDM juga begitu. Ya ini, tadi saya bercerita ini, Pak Malik tidak mengamanahi kepada saya secara langsung, tapi ada proses tadi itu. Ada apa sih orang-orang aneh itu mencari saya kan? Itu tidak kurang dari petinggi intelijen. PT. Pokoknya aneh-aneh, orang aneh-aneh. Pertanyaan pertama kan begini, Pak Malik itu di Jakarta tuh bergaul dengan siapa sih kan gitu? Saya sendiri kan tidak tinggal di Jakarta bersama Pak Malik karena ketika Pak Malik ke Jakarta saya sudah mandiri ya. Itu catat itu kan Anda harus tahu. Pak Malik berkarir di Jakarta, Pak Nazar sudah keluyuran sendiri kan. Jadi Pak Malik jadi menteri saya juga nggak apa-apa ya, saya tetap keluyuran saja, orang juga nggak tahu kan. Datang dari setelah wafat itu ya bagi saya alhamdulillah ini kan orang-orang yang kuat dalam tanda kutip yang kita bisa mobilisasikan energinya kan ini. Termasuk untuk hal-hal yang mungkin orang di luar berspekulasi tentang itu. Misalnya bagaimana mengakumulasi suara ketika pemilihan kepala daerah atau pilpres
Kita sudah tahu ini uangnya siapa, modalnya siapa, jadi sudah tahu duluan juga itu. Crazy juga itu orang-orang itu kan. Termasuk Pilpres 2024 itu kita udah baca juga. Siapa yang uang paling banyak, nanti masuk investor dari mana. Itu saya pernah dikasih Pak Malik sebuah artikel link itu. Itu sedang saya cari mati-matian. Ada 2 artikel fotokopian dari Pak Malik yang sedang saya cari itu. Satu, bagaimana keterkaitan antara multinational corporation dengan perubahan politik di banyak negara di dunia. Bukan hanya di Indonesia loh ya. Termasuk kalau kita membaca Rusia itu bisa dibaca juga dari peta itu. Saya cari fotokopinya belum ketemu, ini doakan aja ketemu ya. Terus yang kedua, itu ada artikel tahun 60-an polemik tentang azan. Polemik tentang suara azan dari masjid itu loh. Itu artikelnya sudah diberikan oleh Pak Malik kepada saya dan beberapa orang UMM. Ini loh cara pandang Muhammadiyah tentang speaker-speaker di masjid-masjid itu. Coba itu. Polemiknya di kita baru kemarin ya. Segala macam meme keluar, gimmick yang terkait dengan sound system di masjid ya. Wah, lah itu 2015 saya sudah dikopikan. Kalau nggak salah Pak Fauzan juga dikasih kopiannya tentang itu. Jadi bagaimana dalil di dalam kesepakatan tarjih terkait dengan itu. Jadi bisa dibayangkan satu hal. Nggak sistematis ya. Pak Malik itu adalah seorang dokumenter yang hebat. Jadi falsafahnya hanya 2, manajemen sekolah yang bagus tadi itu, sekolah yang ditunggoni oleh takmir-takmir yang ikhlas tadi itu. Takmir itu ya pengelola sekolah, pengurusnya itu akan hebat jika didukung oleh 2 keterampilan. Keterampilan recording itu merekam ya, termasuk mendokumentasikan, mengatur file, merapikan file. Kalau sekarang kan gampang ya, basisnya digital ya. Dan mereport pada saat harus dilaporkan. Jadi kalau uang ya sekolah itu uang harus dicatat dan saatnya dilaporkan. Karena sering menjadi sumber pertengkaran kan gitu. Dokumentasi sekolah juga penting. Dokumen siswa, dokumen tentang guru. Nah ini catatan pentingnya. Kekuatan manajemen itu akan bekerja kalau didukung oleh recording dan reporting. Dalam pendidikan dasar dan menengah, tadi falsafahnya itu membaca, menulis, berhitung, sains kan gitu kan, dan agama serta seni dan sosial budaya. Cukup itu aja pelajaran itu, nggak usah banyak-banyak. Ya, habis ya. Nah itu singkat kata saya ingin menjelaskan itu semua berangkat dari, saya tidak tahu perkembangan berpikir dan praktek politik beliau di. Saya juga sedang minta Pak Anwar Hudiono untuk serius menulis tentang kiprah politik Pak Malik Fajar. Nah, itu teladan-teladan yang uswah hasanah yang mungkin bisa kita cari angle-nya dari sekedar kelihatan perpustakaan, lalu ketika kita berkompetisi dengan dunia digital, literasi digital, Pak Malik tetap kekeh dengan dunia literasi bukunya. Itu tidak perlu dipertentangkan maksud. Jadi kalau Anda sekolah itu tidak usah diurus lebih penting mana antara digital dengan buku, itu enggak penting bagi beliau. Yang jelas postur kemanusiaannya mulai dari watak ke konsistensi antara ucapan dan tindakan, praktek berpolitik dan manajemen yang dilakukan oleh Pak Malik Fajar, saya kira tumbuh bersama dengan
dunia literasi yang digelutinya. Itu mungkin. Dan satu hal, beliau hafal semua isi buku itu di atas itu. Buku apa saja yang ada di atas itu hafal semua loh. Dia punya buku apa saja asal yang dia punya. Tentu yang sumbangan-sumbangan dia nggak terlalu hafal, tapi yang punyanya pribadi yang dia beli, walaupun ada itu hafal. Saya dulu waktu beliau masih hidup sering susah itu. Kalau diorder dari Jakarta untuk mencari buku ini dikirim ke Jakarta karena akan dipakai menulis. Susah sekali itu karena kita nggak pernah lihat bukunya atau juga kurang paham. Itu sering ngomel-ngomel juga kalau kita lama. Nah, demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.